Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat titik ba dimanapun saat ini sedang menghitung mundur kehadiran tamu agung bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Bukan tiba-tiba. Ramadan tidak datang tiba-tiba karena telah kita nantikan sejak 1 tahun yang lalu. Jadi begitu Ramadan berakhir, kita berharap bisa bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Jadi bukan tiba-tiba Ramadan, tapi marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan yang sudah lama dinanti-nantikan. Sahabat titik Ba, hari ini kita akan membahas kalam hikam yang ke-13 dan ke-14. Bagian akhir ke-13 berlanjut dengan bagian awal yang ke bagian awal ke-14. Kita melanjutkan, menguatkan apa yang kita sampaikan pada Al-Hikam Pintu Kulhu episode yang lalu, episode yang ke-20. Kali ini adalah episode yang ke-21. Ini perlu diulangi karena ini sangat penting untuk memahami kalam hikmah berikutnya. Akhir dari kalam hikmah yang ke-13 adalah kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Kaifa yarju ayyafhama, dan bagaimana seseorang berharap untuk memahami daqaiqal asrari, kedalaman rahasia-rahasia. Kemarin dibaca salah, saya cek ulang. Harusnya seperti tadi, daqaiqal asrori, qafnya fathah, bukan daqaiqil ya. Daqaiqal asrori karena di sini sebagai objek. Daqaiqal asrori, kedalaman rahasia-rahasia. Bagaimana seseorang berharap memahami kedalaman rahasia sementara dirinya wahwa lam yatub, sementara dirinya tidak bertobat dari kekacauan nalarnya, dari kosleting dalam berpikir. Hafawatihi, ini telah kita bahas yang kemarin. Jadi kedalaman kita memahami sesuatu itu sangat ditentukan oleh ketajaman dan kejernihan pikiran kita. Jadi ibarat kita menggali, pikiran kita itu harus tajam dan jernih. Ini sangat dasar. Jadi bukan kita memikirkan objek yang mau kita gali, tapi kita mulai dari diri kita sendiri. Kondisi diri kita sendiri harus pikiran kita sejernih mungkin, sehingga kita bisa membongkar, menyibak misteri-misteri. Ini kalau dengar kata-kata seperti ini kelihatannya mistis. Jadi kita perlu mengasah mata batin untuk bisa tahu rahasia. Rahasia itu berarti yang apapun yang ini ya, yang berada di balik kesan pertama itu namanya rahasia. Yang tertutup, cover, di baliknya cover, di baliknya sampul, itu namanya rahasia. Ini perlu mengasah mata batin. Ini sederhananya seperti ini. Jadi ini banyak orang ini yang berkata seperti ini. Ini ngarang
Bagaimana kita bisa tahu misalnya berat bumi, massa bumi ya, istilah fisikanya massa, massa bumi. Bagaimana kita bisa tahu massa matahari? Bagaimana kita bisa tahu jarak bumi ke matahari sekitar 150 juta kilometer? Itu ngukurnya bagaimana? Jadi misalnya jarak bumi ini Earth ya bumi ardu al ard Earth ini kan. Nah, ini kalau bahasa Belandanya Arde. Ini pengaruh bahasa Arab mungkin ya. Jarak antara matahari dan bumi, antara Earth dan Asyamsu. Ini matahari. Matahari ini adalah jaraknya adalah sekitar 150 juta kilometer. 150 juta kilometer atau yang disebut sebagai satu satuan astronomi, astronomi unit. Ini ngukurnya bagaimana? Jadi mungkin saya teringat bapak saya ini kalau membahas IPA tuh katanya ilmu pendapat akal. Ngarang-ngarang, ini ngarang. Masa tahu jaraknya 150 juta kilometer? Ngukurnya bagaimana? Tahu bahwa bumi ke matahari, matahari ke bumi itu 150 juta kilometer. Ini menggunakan mata batin. Nah, mata batin itu bagaimana? Ini saya yang sering saya sampaikan ke anak-anak di sekolah ilmu eksakta. Jadi intinya matematika itu mengasah mata batin. Jadi bisa menghitung jarak bumi ke matahari itu dengan mata batin. Mata batin itu seperti ini. Misalnya saya bertemu dengan Anda, ya, misalkan Anda namanya Sulaiman. Sulaiman, Anda datang ke rumah saya. Kemudian dan saya belum pernah tahu rumahnya Sulaiman di mana karena hanya teman Facebook misalnya atau teman di WhatsApp. Saya tidak tahu rumahnya Sulaiman di mana. Tapi saya bisa yakin 100% bahwa ketika saya bertemu Sulaiman di rumah saya itu tidak ada Sulaiman di rumahnya. Saya yakin dengan 100% bahwa Sulaiman tidak ada di rumahnya. Mengapa? Itu kekuatan mata batin. Karena Sulaiman ini berada di tempat saya, sedang ngobrol dengan saya. Ya karuan, ya seperti itu. Jadi sangat jelas. Jadi Sulaiman ini pasti nggak mungkin di sana karena Sulaiman ini satu, berarti nggak mungkin Sulaiman di sini dan sekaligus di sana. Ini hal yang sangat dasar ya, sangat dasar yang disebut sebagai prinsip identitas. Itu yang disebut sebagai mata batin. Jadi mata batin itu dimulai dengan bahwa kebenaran itu tunggal. Kalau dalam kasus ini, Sulaiman itu tunggal. Sulaiman yang saya maksud itu adalah tunggal. Sulaiman di sini, karena Sulaiman tunggal, maka Sulaiman di sini nggak mungkin Sulaiman itu di sana. Itu matematika secara keseluruhan itu ya hanya mengasah hal yang seperti itu. Sangat jernih, tapi tinggal berikutnya adalah detail operasionalnya bagaimana. Jadi kita tahu yang namanya matematika kan semuanya berupa sama dengan ya. Ini bermula dari misalkan tadi Sulaiman itu tunggal. Maka konsekuensinya dengan mata batin kita akan tahu karena Sulaiman itu tunggal, maka Sulaiman sama dengan Sulaiman. Dan seterusnya kita tahu matematika semuanya berkaitan, hampir semuanya berkaitan dengan tanda sama dengan, maka hal intinya ya cuma ini.
setelah dibuat detail operasional secara konsisten itu bisa sangat sangat tebal dan ternyata semakin dipelajari matematika semakin dalam. Itu pentingnya bertobat dari kekacauan nalar. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi ini contoh yang berkaitan dengan akidah. Ini ketika saya berdebat, mendebat ya mungkin ya, saya mendebat. Jadi mendebat ke orang-orang yang memang terlatih berdebat. Jadi kalau ahli ilmu kalam itu kan dilatih untuk bermujadalah, untuk berdebat karena mereka belajar mantik, belajar logika Aristoteles. Logika Aristoteles itu kebanyakan berkaitan dengan masalah ucapan, jadi pikiran yang bisa diucapkan. Nah, makanya di pembukaan kitab Mantik Sunamul Munawwarah yang kita sering sebut di pengajian ini, fal mantiku lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani faya simul afkaro an khair khata wa an daqiqil fahmi yakshiful hita. Fal mantiku lil janani, mantik dalam pikiran, fal mantiku lil jalani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Jadi sepadan atau dapat diserupakan dengan nahu tata bahasa bagi lisan. Jadi sebelum berucap maka berpikir dulu. Jadi pikiran yang kemudian bisa dilahirkan menjadi ucapan itu yang menjadi concern mantik. Makanya sangat alamiah kalau kemudian orang belajar mantik yaitu terlatih untuk berdebat. Jadi ketika saya mengkritik akidah korslet, yang saya sebut akidah korslet itu yaitu membuktikan adanya Tuhan, ini nggak tahu bagaimana bagaimana suasana batinnya yang ini kebanyakan kemudian para pakar ahli akidah itu kemudian mengatakan berarti Anda menganggap umat Islam yang miliaran umat Islam karena akidah tadi ya alam semesta bukti adanya Tuhan itu diyakini oleh miliaran umat Islam selama ratusan bahkan mungkin sudah lebih dari 1.000 tahun. Lebih atau belum ya? Ya mungkin sudah lebih dari 1.000 tahun. Apakah berarti akidah mereka koslet? Apakah kemudian mereka itu apakah kemudian mereka itu masuk neraka? Ini argumentasi-argumentasi yang kacau. Jadi menggunakan argumentum et populum. Jadi menganggap kalau kemudian diyakini oleh banyak orang kemudian menjadi benar. Ini kan sebenarnya akidah pola pikir koslet ya. Argumentum et populum. Ini dasarnya demokrasi sebenarnya seperti ini. Tapi ya mungkin dianggap sistem yang terbaik yang mungkin bisa diterapkan manusia. Argumentum et populum menganggap bahwa kalau diyakini banyak orang, diyakini populasi semakin banyak berarti semakin mendekati kebenaran. Itu contoh kekacauan. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Dan bagaimana kemudian kita, Anda, siapapun berharap dapat memahami kedalaman rahasia-rahasia kalau belum bertobat dari kekacauan nalar seperti ini. Contohnya argumentum et populum. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi ini yang kemudian susah kita itu lepas dari akidah koslet, meskipun benar sudah terbukti salah seperti itu, membuktikan adanya Tuhan itu sebenarnya kacau balau, itu ya salah satunya karena sudah diyakini
sudah menjadi praktek para ulama-ulama sebelumnya. Apalagi kemudian keyakinan bahwa berkaitan dengan tadi ya. Ini satu satu pernyataan yang harus cermati. Jadi yang namanya agama itu ad-din. Jadi yang namanya agama itu adalah sanad. Laulal isnada. Kalau seandainya tidak ada sanad, seorang itu akan berkata semau-maunya. Ini kata-kata sanad, ya ini yang menjaga agama agama kita bisa sampai terjaga ya karena sanad. Cuma kemudian apakah kemudian berkaitan dengan logika Aristoteles ini kan berarti sanadnya di Aristoteles ya. Jadi apakah kemudian ini termasuk bagian dari agama? Ini yang kita perlu pertanyakan. Jadi yang saya kritik berkaitan dengan akidah Koslet itu adalah penggunaan logika Aristoteles untuk menjabarkan, mendetail, operasionalkan tauhid. Sebenarnya penggunaan tidak ada masalah, tapi di sini adalah keterkungkungan, penjajahan, cinta mati pada logika Aristoteles sehingga menyebabkan kita menutup diri dengan kemungkinan lain. Kita tahu logika Aristoteles itu sudah berusia ribuan tahun. Aristoteles hidup tahun 386 sampai 322 sebelum Masehi. Kita tambahkan 300 dengan tahun sekarang 2023, jadi sudah 2300 tahun. Dan dalam masa yang panjang itu, ini logika Aristoteles itu berkembang dan sebagian ditumbangkan karena terbukti sesat. Jadi yang saya kritik itu adalah berkaitan dengan penggunaan, bukan penggunaannya ya, tapi penjajahan logika Aristoteles terhadap akidah umat Islam. Saya tidak anti akid, sekali lagi saya tidak anti akid apa logika Aristoteles ya. Logika Aristoteles itu sangat berguna bagi sahabat yang mau masuk perguruan tinggi negeri, mau menjadi PNS atau CPNS ya harus berlatih dengan silogisme, berlatih dengan logika-logika, dan itu logika Aristoteles itu silogisme itu sangat membantu latihan-latihan bernalar itu cukup dengan menggunakan logika Aristoteles. Tapi pada hal-hal tertentu itu berbahaya. Sahabat titikba dimanapun Anda berada, kita nggak akan membahas itu berkaitan dengan bahayanya itu apa, tapi ini berkaitan dengan kekacauan nalarnya. Kemarin baru saja saya ini kan di tag di tulisan dari Dr. Abdullah Ahmad ini yang sering saya munculkan, ya, bisa dicek di Facebook beliau. Ini seleb Facebook ya, ada 61.000 followernya di Facebook berkaitan dengan saintis dan mutakalimin. Jadi di sini bisa ini ya bisa dibaca di sana. Intinya yang namanya iman itu perlu bukti. Jadi iman supaya kokoh itu perlu bukti. Dan intinya iman yang paling utama ya. Jadi yang lain kan sebenarnya nanti berasal dari keimanan ini, yaitu iman adanya Tuhan, iman adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu iman yang paling dasar. Yang lain itu sebenarnya turunan dari iman ini. Ini perlu bukti. Buktinya itu apa? Buktinya itu adalah alam semesta.
Yaitu yang sering berulang-ulang saya katakan ini sebagai akidah korslet. Ini sesuatu yang sangat aneh ya, alam semesta sebagai bukti adanya Tuhan. Jadi alam semesta bukti adanya Tuhan. Ini saya perjelas sedikit berkaitan dengan bukti ya. Bukti itu apa? Bukti ya adalah dasar, fondasi, sehingga sesuatu itu keberadaannya dan kebenarannya itu ada penyokongnya. Jadi alasan, alas dasar. Jadi kalau misalnya ini gelas, ini misalkan di sini ini laptop ya, ini laptop, laptop, ini laptop dilihat samping. Kenapa ini laptopnya bisa berdiri di sini? Ya, ini alasnya, buktinya, dasarnya ini adalah meja. Jadi meja ini menjadi fondasi, menjadi dasar, menjadi bukti keberadaan laptop ini. Nah, apa bukti dari meja ini bisa berdiri? Nah, di sini adalah adanya tanah. Nah, ini seperti itu. Jadi tanah menjadi bukti, menjadi fondasi bagi keberadaan meja. Meja menjadi bukti keberadaan laptop. Seperti itu. Atau kita akan perjelas misalnya dengan matematika. Misalkan dikatakan 5 kali 3 sama dengan 15. Ini suatu informasi atau tanda yang kita terima kali pertama. 5 kali 3 sama dengan 15. Ini kalau tidak memiliki bukti, ya ini batil. Pernyataan ini pernyataan yang batil. Oleh karena itu, kita perlu pertanyakan buktinya apa? Buktinya ya kita ini bisa buktinya 5 tambah 5 tambah 5 itu sama dengan 15. Atau buktinya bisa misalkan ini berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Ini buktinya. Jadi ini ibarat yang ini 5 tambah 5 tambah 5 operasi tambah ini menjadi bukti dari perkalian. Jadi perkalian ini bisa kita terima karena memiliki bukti, yaitu buktinya adalah penjumlahan. Kita bisa telusuri lagi. Jadi di sini pembuktian itu adalah sesuatu yang keberadaannya itu lebih kokoh daripada yang dibuktikan. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, mungkin bagi sahabat itu yang mulai mulai goyah dengan akidah korslet ya, perlahan-lahan banyak yang mulai meninggalkan akidah korslet, tapi kemudian masih bersimpati karena ini diyakini begitu banyak umat Islam, ya ini kan kenapa diributkan? Tinggal saja dikatakan alam semesta sebagai ayat adanya Tuhan. Kan cuma kayak gitu saja. Cuma mubah kata saja. Nah, ini kata-kata cuma itu tidak seperti itu karena yang namanya bukti ini adalah jantung atau tulang punggungnya matematika, bernalar. Jadi intinya bernalar itu ya adalah kita punya aksioma, kemudian dikembangkan dan supaya konsekuensinya apa dan supaya memastikan konsekuensinya itu benar maka perlu dibuktikan. Tapi sekali lagi kenapa ada kemudian alam semesta sebagai bukti adanya Tuhan? Kenapa ada ajaran aneh seperti ini? Ini tidak terlepas dari filsafat Aristoteles. Jadi bukan hanya logika Aristoteles, tapi filsafat Aristoteles. Karena yang namanya logika itu bagian dari filsafat. Di filsafat Aristoteles ini menganggap
jagat raya ini benar-benar ada. Jagat raya itu benar-benar ada. Atau kemudian kalau kemudian pemikiran Aristoteles dimasukkan ke dalam akidah Islamiyah, itu menjadi alam semesta itu tadinya tidak ada, kemudian diadakan oleh Yang Maha Ada, maka alam semesta itu menjadi ada. Jadi alam semesta itu benar-benar yang keberadaan yang sejati yang ada karena diadakan oleh Yang Maha Ada, yaitu Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Benarkah seperti itu? Nah, ini yang akidah konslet tadi menganggap alam semesta itu benar-benar ada. Ini kalau sahabat mempelajari filsafat Aristoteles, maka akan lebih memahami bagaimana akidah konslet ini tumbuh dan dikembangkan. Ini jadi karena perdebatan kemarin dengan Dr. Abdul Wahab Ahmad, saya jadi teringat ketika perdebatan beberapa waktu lalu berkaitan dengan elektron. Ini saya lihat di Facebook, saya screenshot, saya abadikan perdebatan itu. Saya katakan kepada Dr. Abdul Wahab Ahmad, jadi teringat, ini kata saya, jadi teringat Feynman, Richard Feynman, sewaktu menjawab pertanyaan para filsuf tentang apakah elektron itu ada. Jadi Richard Feynman itu ditanyakan pertanyaan seperti ini. Apakah apakah elektron itu ada? Apakah elektron itu ada? Jadi ini pertanyaan kepada Richard Feynman. Jadi filsuf ini tanya filsuf. Ya, jadi kata kelompok filsuf. Jadi suatu saat Richard Feynman itu ikut kelasnya, kuliahnya para calon filsuf ya, jadi kuliah filsafat. Kemudian mereka bertanya, Mas, apakah elektron itu ada? Ini jawaban Richard Feynman. Elektron sebetulnya sebuah teori. Teori yang begitu bermanfaat untuk memahami bagaimana alam bekerja. Sehingga teori tersebut hampir dianggap sebagai kenyataan. Richard Feynman hidup 1918 sampai 1922. Jadi yang namanya elektron adalah teori. Ya, sebuah teori. Jadi, elektron adalah sebuah teori. Elektron sebetulnya sebuah teori. Ini mudah-mudahan sahabat nggak terlalu pusing ini nih. Saya sedikit nyinggung pelajaran kimia SMA ya. Kimia fisika SMA. Elektron sebetulnya atau sejatinya sebuah teori. Ini kata Richard Feynman. Richard Philip Feynman ini salah satu fisikawan yang dianggap terbesar setelah era Einstein. Ini orang Yahudi juga ini. 1918-1988. Jadi elektron adalah sebuah teori. Saya mengatakan ini kepada Gus Awak tadi, Dr. Abdul Wahab Ahmad. Jadi pakar akidah Nahdliyin. Apa jawab, apa komentar dari Gus Awak? Kalau ditanya sekarang, pasti jawabannya elektron jelas ada. Kalau ditanya sekarang, jawabannya pas elektron jelas ada. Ini sesuatu yang aneh ya, yang aneh. Tapi itu konsisten dengan akidah yang diyakini oleh Gus Awa. Elektron jelas ada. Ini Gus Awa, Abdul Wahab Ahmad. Elektron jelas ada. Ini akidah yang
ditumbuhkan di pesantren, di masyarakat Muslim secara keseluruhan itu seperti itu. Alam semesta ini benar-benar ada setelah diadakan oleh Yang Maha Ada. Sepertinya religius, tapi ini sangat berbahaya. Ini bukan masalah surga neraka, tapi sangat berbahaya berkaitan dengan bagaimana kita memahami alam semesta. Kalau kacau nalarnya, koslet nalarnya sejak awal, ya jangan berharap kita bisa memahami rahasia. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi, dan bagaimana seseorang itu berharap dapat memahami kedalaman rahasia-rahasia kalau belum bertobat dari kekacauan nalarnya. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi mari kita sedikit tentang elektron ya, tentang elektron. Elektron sebagai teori. Jadi, apakah ada yang bisa melihat elektron? Ya, elektron itu hanya di pikiran. Jadi seperti ini ya. Kalau misalnya sahabat punya salak, ya misalkan salak, ini salak, ini punya sifat-sifat. Salak ini misalnya kulitnya coklat, kulit coklat. Jadi isinya putih. Kemudian ada bijinya. Nah, bijinya coklat lagi. Ya, biji coklat. Kemudian rasanya manis. Kadang-kadang sepet ya. Nah, ini sifat-sifatnya, ini propertiesnya atau sifat-sifatnya. Sifat dari salak ini. Ini salak. Tapi elektron itu apa sifatnya? Jadi elektron ini tahu elektron tuh sifatnya itu hanya dikaitkan dengan yang namanya bilangan kuantum ya. Jadi bilangan kuantum. Jadi elektron ada ditentukan oleh 4 bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama ini juga bilangan kuantum azimut L ini bilangan juga. Huruf ini menyimbolkan bilangan. Kemudian ada magnetik, ada spin. Ini semua ini adalah bilangan, 4 bilangan kuantum ini. Ini propertisnya elektron. Cuma angka-angka ini, angka-angka ini. Ini bisa panjang lebar, tapi intinya apakah elektron itu ada? Buktinya apa? Buktinya elektron ada, ya adalah persamaan elektron. Persamaan elektron yang diciptakan oleh manusia. Jadi buktinya fenomena alam itu ada adalah dia dapat ditangkap oleh kesadaran manusia. Makanya kemarin saya berkomentar ke Gus Awa, ini daripada umat Islam diarahkan pikirannya memikirkan apa bukti adanya Tuhan. Nah, kita jadi daripada umat Islam itu diarahkan pikirannya apa bukti adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala, ini lebih baik diarahkan apa bukti adanya alam semesta. Misalkan tadi elektron, elektron itu ada buktinya apa? Saya perjelas dengan contoh yang lebih konkret ya. Matahari. Apakah matahari itu ada? Kita bisa menggunakan buktinya namanya bukti demonstratif. Itu, itu matahari. Ajak teman yang bertanya, itu kemudian menghadap ke arah timur, itu matahari. Jadi itu namanya bukti demonstratif. Bukti demonstratif itu dipercaya karena yakin dengan panca indera. Tapi mari kita lebih dalam. Nah, mari kita menyingkap rahasia lebih dalam. Itu matahari yang kalau kita coba lihat di timur, matahari yang kita lihat itu dengan
kepala saya dengan helm yang ada di tangan saya, dengan HP saya, itu lebih besar HP saya. Apakah kemudian matahari itu, berarti apakah bukti matahari ada itu yang di sana itu? Itu. Kalau matahari yang buktinya adanya matahari yang di sana itu, berarti matahari itu lebih kecil daripada koin. Kalau dilihat di dekat mata di sini ya, lebih kecil daripada koin, lebih kecil daripada genggaman tangan. Jadi ini dampaknya kemana-mana. Kalau kita umat Islam diarahkan apa bukti adanya Tuhan, itu menjadi tertutup untuk bertanya apa bukti adanya alam semesta. Apa bukti adanya alam semesta ini yang kemudian berkembangnya sains itu karena mempertanyakan apa bukti adanya alam semesta. Jadi yang kita lihat benarkah seperti itu? Apa bukti adanya suatu fenomena di alam semesta? Itu kalau rinciannya seperti itu. Jadi akidah itu dampaknya kemana-mana. Akidah itu sangat penting. Akidah itu sangat penting. Kalau akidahnya korslet, ya pikiran jadi korslet. Kita akan terbelenggu, bahkan bangga dengan kebodohan dan keterbelakangan. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Dan bagaimana kita, Anda, saya itu dapat memahami kedalaman rahasia-rahasia kalau belum bertobat dari kekacauan nalar, dari ke jungkir balik logika. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, ini di kolom komentar ketika ini kan di ini ya, saya di tag ya, ya berkaitan dengan pernyataan Gus Awa. Ya saya bilang itu pernyataan yang korslet. Kemudian saya berdiskusi atau berdebat dengan salah satu fan beliau di tulisan itu. Saya bacakan supaya lebih utuh. Ini menarik diskusi dengan seseorang di sana ya. Nih, saya akan diskusikan, saya akan bacakan secara lebih utuh. Ini dari Ahmad Agus, Jember. Ini Jember kalau tidak salah ini satu daerah dengan Gus Awad, Gus Abdullah Ahmad. Ini kata Ahmad Agus S. Menurut Anda, bagaimana cara membangun akidah yang kokoh tanpa jalur mantik? Nah, ini saya jawab, ya dimulai dari kewarasan atau kolbun salim. Contoh sederhana, benarkah 1 tambah 1 sama dengan 2? Mantik menyimpan cacat besar. Perlu diketahui, logika Aristoteles adalah bagian dari filsafat Aristoteles. Tidak memadai sebagai cara pikir sains. Sains, ya. Sains, ilmu pengetahuan. Bahkan sebagian ditinggalkan karena kesesatannya nyata, apalagi untuk masalah akidah. Ini balasan Ahmad Agus S. Apa kelanjutannya setelah kewarasan sampai menemukan keimanan yang kokoh. Jadi bagaimana supaya imannya kokoh? Itu bagaimana? Saya jawab, keimanan itu di awal sebagai fondasi bernalar. Berikutnya adalah konsistensi. Terima sesuatu sebagai kebenaran. Setelah itu jabarkan ke dalam detail operasional yang konsisten. Iman berlanjut istiqomah. Itu cara kerja logika, matematika, dan sains. Kul amangtu billahi summastaqim. Apakah hadis Nabi, yaitu iman berlanjut istiqomah tersebut juga relevan dalam beragama? Ataukah iman istiqomah itu hanya relevan di matematika, hanya relevan di fisika, tapi tidak relevan dalam beragama? Apakah hadis Nabi itu tepat diterapkan di dalam cara kita berlogika, bermatematika, cara kita berpikir dalam sains, tapi tidak relevan dalam cara kita beragama?
iman bertambah kokoh dengan istiqomah, dengan ketaatan, bukan dengan pembuktian. Al-imanu yasidu bit ta'ah wayan kusu bil maksiyah. Jadi iman itu menjadi bertambah dengan ketaatan, dengan konsistensi, dengan istiqomah. Sementara iman akan berkurang dengan pengingkaran atau maksiat. Ini respon Ahmad Agus. Oke, tapi by the way, bagaimana cara Anda membuktikan bahwa Tuhan itu ada di hadapan orang ateis? Saya jawab seperti ini. Bagi seorang ateis yang cerdas, alam semesta adalah bukti ketidakadaan Tuhan. Alam semesta adalah bukti ketiadaan Tuhan. Ini bagi ateis karena alam semesta itu tidak tergantung dengan yang lain. Alam semesta itu tunggal, al-ahad. Alam semesta itu tidak tergantung yang lain, as-somad. Alam semesta itu tidak bertempat dan sebagainya ya. Adapun bagi seorang muslim yang sudah beriman, Tuhan itulah yang al-ahadus somad, as-somad, tidak perlu dan tidak mungkin dibuktikan. Alam semesta bagi seorang yang beriman adalah ayat tanda kekuasaannya. Ini yang mengejutkan. Ahmad Agus itu kemudian bertanya, mohon maaf, apakah Anda seorang ateis? Saya katakan justru membuktikan adanya Tuhan itu mengingkari ratusan ayat Al-Quran. Selain bertentangan dengan kewarasan, dengan logika matematika. Semoga Anda dan siapapun yang mengaku sebagai Muslim tidak termasuk di dalam kelompok tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.